Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Nursinta dari kelas TIA 2018, NIM M3118024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek TA saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik di LPTP Surakarta. Berikut videonya. Jadi, halaman ini merupakan halaman indeks dari sistem akademik LPTP. Pada halaman ini menampilkan informasi umum seperti program studi, mata kuliah, dan jadwal. Di sini saya akan coba login sebagai admin. Nah, pada halaman ini merupakan halaman dashboard admin yang menampilkan shortcut mahasiswa, dosen, jadwal, mata kuliah, serta grafik data mahasiswa per prodi. Kemudian terdapat menu akademik yang berisi submenu data master seperti program studi, tahun akademik, mata kuliah, kelas, angkatan, sesi, ruang, dosen, yang nantinya data master tersebut untuk membentuk jadwal. Juga terdapat tabel mahasiswa dan tabel user. Nah, ini untuk tampilan data master program studi. Di sini saya akan coba menginputkan data program studi. Nah, data program studi yang ditambahkan sudah muncul dan data prodi berhasil ditambahkan. Kemudian untuk edit dan data prodi berhasil dirubah. Kemudian di sini juga saya akan menghapus data prodi. Saya akan menghapus yang D1006 teknik industri. Data prodi sudah berhasil dihapus. Kemudian untuk data tahun akademik, pada data tahun akademik ini terdapat tahun awal, tahun akhir, semester, dan status. Jadi di tahun akademik ini akan menampilkan button tombol aktif. Contoh, jika saya akan mengaktifkan tahun 2022-2023, tahun yang sebelumnya sudah tidak aktif lagi. Dan hal ini nantinya akan berpengaruh di KRS mahasiswa. Jadi KRS itu hanya menampilkan tahun akademik yang aktif. Kemudian untuk menu kelas, data kelas, di sini hanya menampilkan kelas seperti A, B, C, D, E. Kemudian juga aksi edit, delete, serta tambah kelas. Untuk menu angkatan juga sama, hanya menampilkan data angkatan, juga button tambah, edit, dan delete. Kemudian ini untuk sesi yang nantinya akan digunakan di jadwal. Jadi di sini terdapat sesi seperti sesi 1, waktunya pukul 07.30 sampai 8.30. Kemudian terdapat data ruang. Data ruang ini menampilkan berbagai data ruang seperti ruang 1, ruang 2, lab, serta ruangan-ruangan yang lain. Terdapat button tambah ruang, edit, dan delete. Kemudian di sini saya akan menambahkan dosen dulu. Nah, di dosen ini hanya terdapat foto, NIP, kemudian nama, jenis kelamin, dan juga terdapat button tambah, edit, detail, dan delete. Yang membedakan dari halaman master sebelumnya, di halaman dosen ini terdapat halaman detail, karena pada halaman awal itu tidak menampilkan semua data dosen. Jadi ketika ingin mengetahui informasi dosen tersebut harus menuju ke halaman detail. Dan di sini terdapat contohnya halaman detail, terdapat NIM, nama, email, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan juga foto dosen. Contoh ya, saya akan menambahkan data Nah, data dosen sudah berhasil ditambahkan. Kemudian menuju ke halaman jadwal. Nah, pada halaman jadwal ini kita bisa filter mau jadwal teknik pengelasan, ke tahun berapa,
dan kelas apa sudah ya. Contoh saya filter. Nah, ini hanya sudah menampilkan semua jadwal teknik pengelasan tahun 2021 kelas A. Dan saya riset dulu. Nah, di halaman jadwal ini menampilkan hari, waktu, mata kuliah, kelas, ruang, tahun ajaran, semester, dosen, program studi, dan angkatan. Untuk menambahkan jadwal, di sini terdapat pengaman. Jadi ketika untuk menghindari jadwal yang tumbukan, di sini jika menginputkan hari, sesi, mata kuliah, dosen, dan kelas yang sama, maka jadwal tersebut tidak bisa diinputkan. Dan hal itu untuk menghindari adanya tabrakan pada jadwal. Contoh, di sini saya akan hari Senin sesi 1. Nah, kelas, sesi, dosen, dan mata kuliah sudah digunakan, jadi tidak bisa menginputkan jadwal yang sudah ada. Nah, di sini saya akan coba jadwal sudah berhasil ditambahkan. Kemudian menuju halaman mahasiswa. Di sini sama seperti halaman dosen, yaitu menampilkan foto, NIP, nama, jenis kelamin, kelas, prodi, dan juga angkatan. Untuk melihat detail mahasiswa, karena di halaman mahasiswa juga belum menampilkan semua data mahasiswa, jadi harus menuju ke halaman detail mahasiswa. Contoh. Nah, di sini akan menampilkan halaman mahasiswa detailnya, yaitu NIM, nama, email, nomor HP, alamat, jenis kelamin, kelas, prodi, angkatan, dan foto. Jadi mahasiswa ini sudah stuck di kelas tersebut hingga lulus. Contoh, jika dari awal kelas mahasiswa ini kelas A, ya ntar sampai lulus itu kelasnya kelas A. Jadi udah ada data kelasnya langsung. Kemudian untuk menambahkan data mahasiswa, nah, data mahasiswa sudah berhasil ditambahkan. Kemudian di sini saya akan login sebagai mahasiswa. Nah, di sini menambahkan ada profil mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dapat mengubah data profil, tetapi tidak dapat mengubah NIM mahasiswa tersebut. Data profil sudah berhasil diubah. Jadi di menu KRS ini terdapat button tambah KRS dan juga tambah mata kuliah. Jadi karena sistem KRS di LPTP ini menggunakan sistem paket, jadi sudah ditentukan berdasarkan akademik LPTP-nya. Jadi ketika nanti menekan button tambah KRS, maka yang keluar itu sudah otomatis tambahkan mata kuliah berdasarkan data mahasiswa. Kan tadi sebelumnya di data mahasiswa itu ada prodi mahasiswa, ada kelas mahasiswa, dan juga ada angkatan mahasiswa. Jadi ketika menekan tombol KRS, sudah langsung keluar mata kuliah dari sistem paket ini. Sedangkan button tambah mata kuliah ini merupakan untuk menambahkan mata kuliah di luar paket.
contoh di sini saya akan tambah PRS. Nah, ini sudah otomatis berdasarkan jadwal yang sudah ditambahkan, jadi otomatis sudah ada agama, bahasa Indonesia, itu berdasarkan sistem paket dari LPTP-nya. Nah, ketika ingin menambahkan mata kuliah yang di luar paket, nah di sini udah contoh sudah ada mata kuliah yang di luar paketnya. Nah, data mata kuliah sudah berhasil tambahkan. Dan di sini mahasiswa hanya dapat delete PRS, ini tidak bisa edit PRS. Kemudian di sini ada KHS dan ubah. Jadi karena masih belum diinputkan oleh dosen, maka belum ada KHS yang muncul. Contoh di sini saya akan login dulu dan login sebagai dosen. Nah, di sini terdapat profil sama seperti mahasiswa, jadi dosen dapat mengubah data dosen, tetapi tidak dapat mengubah data NIP. Kemudian terdapat presensi mahasiswa. Contoh di sini saya akan menambahkan presensi mahasiswa. Jadi di halaman presensi ini udah terdapat mata kuliah dari dosen tersebut. Di sini juga terdapat form report untuk report harian dosen. Nah, data berhasil ditambahkan. Dan untuk presensi ini, tanggalnya sudah otomatis ditambahkan berdasarkan hari saat dosen tersebut menginputkan presensi. Contoh, di sini saya menginputkan presensi pada 22 Agustus 2021. Jadi, dosen hanya bisa menginputkan sekali saat presensi dalam satu hari. Jadi ketika contoh mata kuliah menggambar teknik kelas A, ini hari ini sudah presensi, maka ketika memencet button tambah presensi akan dialihkan ke edit presensi, dan di sini sudah terdapat notifikasi data report sudah ada, jadi data sudah presensi. Nah, kemudian untuk nilai mahasiswa sama juga terdapat mata kuliah dari dosen tersebut dan menambahkan nilai. Di sini juga terdapat jumlah presensi. Jadi ketika jumlah presensi ini datanya dapat dari presensi yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, data nilai sudah berhasil ditambahkan. Nah, sama seperti data nilai, jadi ketika sudah menginputkan data nilai, maka ketika menekan button tambah nilai akan dialihkan ke edit nilai, dan di edit nilai ini dan muncul data nilai sudah ada, notifikasi data nilai sudah ada, dan di edit nilai ini muncul indeks nilai. Karena ini masih jumlah presensinya masih 1, jadi indeks nilainya E. Karena ada ketentuan jika presensi kurang dari 75%, maka indeks nilai E. Kemudian saya logout dan akan login lagi sebagai mahasiswa. Nah, di sini saya akan ke halaman KHS. Nah, karena indeks nilainya berdasarkan jumlah presensi itu masih E, jadi indeks nilai di mahasiswa pun juga E, sesuai dengan
jumlah presensi dan nilai yang ditentukan oleh dosen. Kemudian di sini ada button cetak. Button cetak ini untuk cetak KHS. Sini juga sudah terdapat nama mahasiswa dan mahasiswa, staf prodi mahasiswa. Di halaman KRS pun juga sudah terdapat button cetak. Ya maaf, tadi saya lupa demo di button cetak KRS. Nah, ini sudah terdapat nama mahasiswa, nim mahasiswa, dan juga program studi mahasiswa. Nah, sekian demo project dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan mungkin banyak kata-kata yang belibet. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.